Hadirin sekalian, salat subuh yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai manusia, merupakan sebaik-baik makhluk daripada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka asas dan maksud Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di permukaan bumi ini hadirin hanya satu saja, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini hadirin sesuatu yang penting, dan tidak ada lagi yang penting di atas segala kecuali agama. Karena hadirin, agama yang lebih penting daripada air. Air hadirin dalam struktur anatomi kita membutuhkan 70% dalam tubuh kita. Sehingga air ini apabila kita tidak minum dalam 1 hari, 2 hari, masih bisa kita bertahan saja. Tetapi ada lebih penting daripada air hadirin. Bagaimana udara? Udara ini saking pentingnya, maka kita tidak menghirup udara saja dalam waktu 5 menit, bahkan 10 menit, maka kehidupan akan tidak ada. Tetapi Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, air dan udara ini hanya untuk menyelamatkan jasad kita. Tetapi agama ini hadir Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 para nabi dan 113 rasul hanya atas perkara saja. Ya ayuhan nas, la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai percaya. Maka ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mengamalkan agama kita akan bahagia. Maka seluruh nabi-nabi hadirin datang ke seluruh manusia untuk menyampaikan bahwa dengan agama kamu akan bahagia, dengan agama aku akan mulia, dengan agama akan dimuliakan kita di dunia dan akhirat. Maka itulah pentingnya hadir Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi-nabi datang membawa kebenaran. Seluruh nabi-nabi datang membawa kebenaran, yaitu kebenaran agama. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala diceritakan bagaimana satu nabi. Dulu Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mendidik iman para nabi, maka senantiasa mereka disuruh untuk bagaimana mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana datang kepada manusia untuk menghilangkan kemusyrikan, menghilangkan kecintaan kepada benda-benda dalam hati manusia. Maka untuk itu Allah SWT, hati manusia ini hadirin sebagaimana botol aqua ini, kalau diisi air hadirin, ada yang beli hanya harga 5.000. Tetapi kalau botol yang sama hadirin diisi bukan air lagi, diisi dengan madu, maka harganya bukan lagi 5.000 hadirin, bisa 100.000 bahkan lebih. Allah. Tetapi bagaimana dengan botol yang sama hadirin, diisi hadirin bukan lagi madu, tetapi intan dan mutiara. Berapa harganya Allah SWT? Tetapi masih terhitung nilainya. Tetapi manakala hati manusia yang hadirin diisi dengan kalimat la ilaha illallah, maka nilai daripada la ilaha illallah hadirin tidak ada nilainya, dengan tidak bisa ternilai dengan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala bahkan katakan sekecil-kecil iman ini Allah Subhanahu wa taala akan tukar dengan surga 10 kali lipat dunia ini. Masya Allah. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul dididik diterpa imam mereka di medan juang, di medan dakwah. Maka mereka berjalan dari satu negeri ke negeri untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Maka diceritakan bagaimana kisah Nabi Uzair. Nabi Uzair hari Allah Subhanahu wa taala mempunyai juga keraguan sebagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berjalan menuju satu negeri. Tiba-tiba dalam perjalanan hadirin
Allah perlihatkan satu negeri yang begitu subur dan makmur. Tiba-tiba seketika Allah hancurkan itu negeri. Maka terpetik dalam benaknya, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan satu negeri dalam sekejap. Mungkin seperti itu kita lihat bagaimana tsunami di Aceh. Dalam waktu hitungan detik saja Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan satu banda Aceh. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kehebatan Allah. Dalam sekejap Allah hancurkan dan ratakan satu negeri yang tadinya subur dan makmur. Maka terbetik dalam pikirannya, begitu hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa ketika itu hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan. Dimatikan daripada Nabi Uzair. Berapa lama hadirin? 100 tahun. Allahu Akbar. Singkat cerita, setelah 100 tahun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan kembali Nabi Uzair ini. Maka setelah hidupkan kembali Nabi Uzair ini hadirin, maka pelan-pelan Nabi Uzair melihat kebesaran keagungan Allah. Pertama, dia melihat tongkat yang di tangannya yang telah menjadi daripada tanah karena dimakan rayap. Pelan-pelan tersusun kembali, kemudian menjadi tongkat yang begitu utuh kembali. Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan lagi di depannya tadi untanya yang sudah menjadi tanah dan tulang belulang. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan depannya, pelan-pelan tersusun menjadi tulang, kemudian dan daging, dan kemudian berdiri kembali utuh seperti itu saja. Allah Akbar. Dan yang menjadi hadir Allah SWT aneh, yang menjadi bekalnya buah-buahan di sampingnya hadirin 100 tahun tetapi masih tetap segar. Allah kuasa hadir. Tongkatnya sudah menjadi rayap, dimakan rayap dan menjadi tanah. Untanya begitu juga, tetapi bekalnya hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap disegarkan kembali. Beginilah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirin mendidik iman mereka di tengah mereka diterpa dalam dakwah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu Nabi Uzairin hadirin kembali di kampung halamannya untuk buat dakwah. Maka apa yang terjadi hadirin? Ketika kembali kepada keluarganya, maka dia lihat ada satu pemuda yang beribadah tawadhu dan lagi berdakwah. Maka terbetik hati sungguh indah, sekiranya itu anak adalah anak saya. Allah. Maka pelan-pelan hadirin Nabi Uzair ini meminta dari para orang ini kemudian kembali dan masuk rumah, ternyata rumah yang sama hadirin. Dia katakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa anda? Oh saya Uzair. Ini adalah rumah saya. Maka anak ini hadirin yang ketiga itu sudah menjadi tua. Dia katakan ini rumah saya. Maka mereka bermata hadirin kemudian katakan kepada itu, wahai ibu, sungguh ada orang asing datang mengaku ini adalah rumah dia. Allah. Maka dia katakan buka dan tanya siapa dia. Dia katakan saya adalah Uzair. Oh dia katakan nah itu adalah ibumu. Maka ketika dia masuk, istrinya pun ragu hadirin, karena sudah sekian lama berpisah. Maka dia katakan kalau kau seorang Uzair, maka kalau seorang nabi, dia punya mujizat. Coba kau berdoa kepada Allah. Ketika itu istrinya sudah menjadi tua dan buta. Dia katakan coba kau berdoa kepada Allah SWT supaya saya bisa melihat dan melihat kau seorang Uzair. Allahu Akbar. Seketika itu Nabi Uzair berdoa, ya Allah, jadikanlah istri saya kembali melihat. Maka dengan kuasa Allah, seketika itu juga istrinya yang tadi buta kembali bisa melihat. Maka dia oh betul, tapi sudah berubah wajahnya hadir. Maka dia katakan, kalau kau seorang Uzair, maka pasti dan pasti bisa menghafal Taurat. Coba kau hafalkan Taurat. Maka dihafallah hadirin Taurat ini dengan begitu rapi dan sebagaimana disusun dengan bagus. Maka itu pun dia masih ragu. Maka dikatakan kalau kau seorang nabi, maka setiap nabi itu ada capnya, itu cap kenabian. Maka ternyata hadirin setelah istrinya melihat, oh betul di belakang
Nabi Uzair ada cap ke Nabi. Maka seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Setiap menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala untuk menggeser kebesaran, keagungan makhluk ini ada di hati kita dengan syarat berhijrah. Maka Allah berfirman, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Di awal-awal Islam ini hadirin hanya ada 3 saja, yaitu kaum muhajirin dan ansar, yang ketiga walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang berhijrah yang mengikuti mereka. Siapa hari ini yang bergerak meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan sementara untuk pergi satu negeri untuk satu perkara saja, mengajak manusia kepada Allah, inilah walladzina tabauhum bi ihsan. Dan Allah jadikan dan Allah janji keriduan kepada mereka. Oleh karena itu Allah SWT, maka hati kita ini hadirin akan jadi mulia sebagaimana emas. Emas ini hadirin diterpa bagaimanapun dia, diproses bahkan dibakar pun hadirin akan menunjukkan sifat aslinya emas itu tetap berwarna kuning. Kalau ada emas dibakar kemudian berubah warna, maka itu bukan emas. La ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala, orang ini akan hidup bahagia apabila dalam kehidupan ini dia sertakan agama dalam kehidupan. Sebagaimana kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, berjalan dengan kaki, ini sunatullah hadirin. Allah tentukan bahwa dengan menghidupkan agama dalam keluarga, maka keluarga itu akan bahagia. Dengan menghidupkan agama dalam satu masyarakat, maka masyarakat itu akan bahagia. Dan Allah jadikanlah fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Apabila penduduk suatu negeri beriman, maka diturunkan berkah dari langitan. Maka hari ini hari Allah Taala tidak jalan bagaimana kita kembali menapak tilas perjalanan para nabi, para sahabat, menghadirkan agama di tengah-tengah kehidupan mereka dengan senantiasa mengambil tanggung jawab dari agama ini. Kalau bukan kita, siapa lagi hadirin? Tidak mungkin orang di luar daripada Islam akan datang membawa agama ini menyampaikan ini. Maka bagaimana kita merasa memiliki ini agama hadirin dalam hati kita, sehingga apabila kita merasa memiliki ini agama, maka kurang sedikit saja agama dalam diri kita, maka kita akan merasa kehilangan. Hanya menjadi masalah hari ini, sedikit sekali orang Islam yang merasa memiliki Islam. Kita sudah ada di penghujung zaman ini. Kita sudah di penghujung zaman ini, hadirin, fitnah di mana-mana. Maka untuk menghilangkan fitnah ini hadirin hanya saja bawa kebenaran. Sebagaimana dalam satu ruangan yang gelap, untuk menghilangkan kegelapan hadirin hanya dengan bawa obor saja cahaya sehingga kegelapan itu akan hilang. Begini juga hadirin di tengah-tengah gemerlapnya kehidupan dunia ini, maka dengan dakwah akan kembali negeri akan menjadi jaya. Oleh karena itu Allah SWT, mari kita tanamkan rasa cinta kepada ini agama yang terlebih dahulu, bagaimana kita pelan-pelan mengorbankan waktu kita. Jadi wujud cinta kita kepada anak, kepada istri, pekerjaan, intinya kita ada waktu untuk apa kita cinta. Betul tidak Bapak? Kalau kita cinta kepada anak, konsekuensi dari cinta kita akan berkorban waktu untuk anak kita. Kita cinta kepada istri, konsekuensinya kita harus ada waktu untuk istri. Kalau ada yang cinta istrinya, terus dia ada waktu untuk diambil, dengan itu cintanya cinta palsu. Allah. Kalau ada pekerjaan hadirin di kantor, di instansi mana saja, dia bilang saya ini karyawan, tapi tidak ada waktu untuk kantornya. Ini dia bilang bukan, ini dipecat hadirin. Ya, dipecat dari kantor. Kalau punya istri hadirin tidak ada waktu, dia dipecat istrinya. Begini juga agama hadirin, kita mengakui kita punya agama. Tapi bukti apa hadirin? Allah, waktu tidak ada untuk agama. Maka inilah hal Allah SWT untuk menanamkan rasa cinta dan rasa memiliki kepada agama. Tidak ada kata lain kecuali kita belajar korban sedikit demi sedikit, sebagaimana hari ini orang belajar cinta. Allah. Jadi cinta itu akan tumbuh pertama dengan pandangan, kemudian sudah ada butuh waktu untuk mencintai. Jadi cinta ini akan tumbuh dengan pengorbanan.
Sebagian para nabi dan rasul hadirin bahkan cuma tumbuk dengan bahkan dengan tetesan darah mereka. Para sahabat ada yang hilang tangannya, ada yang terpotong lehernya, bahkan ada yang dicabik-cabik badannya dengan pedang. Inilah bukti mereka kepada agama hadirin. Hari ini bunda kita diminta, nyawa kita belum hadirin, akan datang suatu saat membuktikan cinta kita kepada Allah. Akan diminta bukan lagi waktu kita, bukan lagi dengan harta kita, tetapi nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu kita dilatih dulu. Dilatih waktu kita 3 hari minimal. Kenapa kita diminta 3 hari itu dulu aja hadirin? Kenapa kita harus mengorbankan waktu kita untuk agama? Itu tadi untuk menumbuhkan rasa cinta kepada amal. Sebagaimana orang hari ini, kalau sudah berlalu sekian lama kerja dengan dunia, maka tumbuh cintanya kepada pekerjaannya, tumbuh cintanya kepada anak dan istrinya, tumbuh cintanya kepada yang lain. Maka untuk memasukkan kebesaran Allah di hati hadirin, untuk meneruskan tauhid ini hanya dengan satu cara saja. Sebagaimana kita akan memasukkan ayam dalam kandang. Tetapi di dalam kandang ini hadirin ada biawak. Kira-kira bisa nggak ini ayam masuk dalam kandang yang ada biawak? Tidak bisa. Bagaimana caranya hadirin? Biawak yang ada di dalam kandang ini disterilkan dulu, dihilangkan dulu, baru kasih masuk ayam. Setelah dikasih masuk ayamnya hadirin, baru dikasih makan pagi, siang, sore. Allah. Setelah 3 hari hadirin dikasih makan, maka ayam ini dia kenal tuannya. Oh, ini yang kasih makan saya. Maka biar dilepas saja, dia akan kemana-mana lagi. Dia sudah kenal tuannya. Begini juga umat hadirin, di bawah 3 hari di dalam masjid disuruh ibadah, talim, zikir, dan kemudian silaturahim. Dia akan kenal siapa Tuhan. Kenapa orang-orang Islam hadirin di luar sana dekat masjid tapi tidak bisa masuk masjid? Bukan karena dia sehat, bukan hadirin. Bukan karena dia tidak dengar azan, bukan. Karena dia kenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Beginilah cara mengenalkan Allah, dengan jalan dikasih gelar minimal 3 hari. Untuk orang ini Islam mengenal. Baru ada pulang balik masjid. Nama ya Allah, nama saya Allah, wa nama billah wal yaumil akhir. Dan disaksikan olehnya bahwa orang pulang balik masjid itulah tanda orang. Ini baru tanda hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi nanti akan datang pertumbuhan umat Islam yang insyaallah menyongsong bangkitnya umat Islam di Indonesia. Maka alhamdulillah tahun ini kita menjadi tuan rumah untuk diadakannya istimewa besar, istimewa dunia itu di Lampung. Mudah-mudahan Bapak yang mulia kita meluangkan waktu untuk datang berjumpa dengan pejuang-pejuang agama di seluruh alam untuk kembali menjadi saksi bagaimana diri kita ini ada arti untuk Allah. Misalnya yang mulia, boleh Pak, yang mungkin 4 bulan boleh dicatat namanya Pak. 1 oleh wilayah, masya Allah. Jangan lihat, boleh Pak, angkat tangan. Ini gratis Pak. Angkat tangan Pak. Kalau ada itu tim SAR Pak. Kalau orang Tenggalang mau supaya ditolong, angkat tangan Pak. Bagaimana kita mau ditolong kalau tidak angkat tangan Pak? Coba angkat tangan saja Pak. Angkat tangan gratis. Allah Pak. Ya, mudah-mudahan Allah terima Pak. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal kita dan Allah Subhanahu wa taala berkat kita sejauh ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.